Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RPLB akan mempresentasikan tentang birokrasi pemerintahan. Yang pertama tentang latar belakang. Birokrasi memiliki peran penting sebagai instrumen untuk menerapkan kebijakan publik dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal. Perubahan lingkungan global dan tuntutan masyarakat membutuhkan birokrasi untuk lebih responsif, efisien, dan transparan. Dalam praktiknya, birokrasi seringkali menghadapi tantangan seperti prosedur rumit, kurang transparansi, dan dampak negatif seperti korupsi atau inefisiensi. Kemudian tentang perumusan masalah. Yang pertama, definisi birokrasi pemerintahan. Yang kedua, identifikasi isu penting. Dan yang ketiga, masa depan birokrasi. Pengertian birokrasi pemerintahan. Definisi formal. Birokrasi pemerintahan adalah sistem organisasi dalam pemerintahan yang menjalankan tugas negara secara terstruktur, teratur, dan berbasis aturan yang jelas. Ciri utama menurut Max Weber, dikelola berdasarkan hierarki, pembagian kerja spesifik, aturan formal, serta hubungan kerja profesional. Fungsi utama bertindak sebagai mesin kerja pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik secara sistematis dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dan peran birokrasi yang pertama, pelayanan publik. Fungsi yang kedua, pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan. Dan yang keempat, sebagai stabilitator. Karakteristik birokrasi pemerintahan. 1. Hierarki yang jelas. Setiap posisi memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang terstruktur secara hierarkis. Kedua, aturan formal. Semua mekanisme kerja diatur oleh aturan resmi untuk menciptakan konsistensi dan transparansi. Ketiga, tidak bersifat personal. Penempatan jabatan atau tanggung jawab berdasarkan kemampuan dan profesionalisme, bukan hubungan pribadi. Keempat, spesialisasi tugas. Setiap individu memiliki tugas spesifik sesuai dengan kompetensi mereka untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, standarisasi dan efisiensi. Prosedur kerja dirancang untuk mencapai efisiensi maksimum dalam pelaksanaan tugas administrasi. Permasalahan dalam birokrasi pemerintahan. 1. Prosedur berbelit-belit. 2. Kurangnya transparansi. 3. Praktik KKN. 4. Rendahnya kompetensi SDM. Kelima, lemahnya pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan birokrasi pemerintahan Indonesia. 1. Dasar pelaksanaan berlandaskan pada regulasi seperti Undang-Undang Pelayanan Publik dan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. 2. Implementasi e-government. Upaya penerapan teknologi dalam administrasi negara meliputi sistem aplikasi layanan online seperti administrasi kependudukan dan perizinan. 3. Kelebihan pelaksanaan. Mulai ada proses reformasi birokrasi dengan menerapkan digitalisasi layanan dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat. 4. Kekurangan pelaksanaan. Masih ditemukan praktik birokrasi yang lambat, kasus KKN, dan rendahnya koordinasi antar instansi. Tantangan birokrasi pemerintahan proyeksi di masa depan. Tantangan internal, masalah KKN, budaya kerja kurang profesional, hierarki kelembagaan yang kaku, dan kelemahan dalam pengawasan. Tantangan eksternal, globalisasi, perkembangan teknologi, desentralisasi, serta perubahan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Langkah strategis, modernisasi layanan berbasis digital, reformasi regulasi, peningkatan otomatisasi aparatur, dan perubahan pola pikir birokrat untuk lebih adaptif dan inovatif. Proyeksi masa depan, dengan reformasi berkelanjutan, birokrasi diharapkan lebih transparan, efisien, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tanpa adanya reformasi birokrasi cenderung mengalami hambatan serius serta inefisiensi dan praktik KKN. Untuk meningkatkan birokrasi yang baik, diperlukan penguatan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan.
hal ini memastikan pelayanan publik efektif bernilai bagi masyarakat. Reformasi birokrasi tidak hanya sekedar menyederhanakan prosedur, tetapi juga memicu perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan teknologi digital melalui e-government menjadi langkah strategis meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik bagi masyarakat luas. Dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, birokrasi akan menjadi pilar penting yang mendukung terciptanya good governance dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saran. Pertama, penguatan sistem pengawasan. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta memastikan akuntabilitas di setiap proses birokrasi berjalan dengan baik. Contoh dari pengawasan internal, Inspektorat Daerah memeriksa laporan keuangan dinas untuk memastikan tidak ada penyimpangan, atau Kepala Dinas mengecek langsung realisasi program dan kinerja pegawai secara berkala. Sedangkan untuk pengawasan eksternal, contohnya pemeriksaan atau audit BPK terhadap laporan keuangan kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah dan memberikan opininya. Atau contoh lain, rapat kerja DPR atau DPRD untuk mengevaluasi kebijakan dan penggunaan anggaran di daerah. Yang kedua, partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih aktif dan mengawasi kinerja birokrasi dan memberikan masukan yang konstruktif guna perbaikan pelayanan publik, sehingga terwujud kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih pemaparan dari kelompok 2 yang mengambil tema birokrasi pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.